Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Permana dari kelas PTIC dengan NIM 220509741118. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sekarang ini internet sudah menjadi sebuah hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Alasannya ada banyak sekali, bukan hanya membuat kita bisa terhubung dengan lebih banyak orang di seluruh dunia. Internet juga bisa membuat kita lebih mudah dalam mencari berbagai macam informasi dan fenomena yang terjadi di belahan bumi manapun. Selain itu, kita juga akan bisa sekedar mencari tahu mengenai resep makanan sampai soal sejauh mana NASA sudah menjelajahi luar angkasa. Namun, pernahkah kalian benar-benar mencari tahu siapakah penemu internet itu? Penemu internet ialah Bapak Leonard Kleinrock. Pada tanggal 29 Oktober, Kleinrock menciptakan sebuah penemuan besar menjelang abad modern, yaitu internet. Secara tidak sengaja, kini berhasil memecahkan kode digital dan menjadikannya sebagai paket terpisah. Dari situlah ia kemudian diberikan julukan sebagai Bapak Internet. Tak hanya itu saja, Kleinrock juga menjadi salah satu pelopor adanya jaringan komunikasi digital dan membantu dalam membangun ARPANET. Advanced Research Project Agency atau ARPANET adalah sebuah jaringan sambungan paket yang memiliki jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi. Selain itu, jaringan tersebut juga termasuk ke dalam jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Keduanya kemudian menjadi fondasi teknis dari internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika (US DARPA, Defense Advanced Research Project Agency) memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Kemudian pada 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antara komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir atau peperangan, dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Kemudian pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan pas itu saja, yaitu situs Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Berikut saya rangkum runtutan sejarah internet dari tahun ke tahun. Pada tahun 1969, sejarah internet dimulai ketika Departemen Pertahanan Amerika memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Kemudian di tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain. Di tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan @. Di tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. Tahun 1977 terdapat 100 PC dan mainframe yang terkoneksi ke ARPANET. Di tahun 1980, ARPANET terpecah menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET untuk militer. Di tahun 1986, National Science Foundation mengeluarkan NSFNet, jaringan dengan kecepatan 56
kilobyte per second dan merupakan embrio dari internet sekarang ini. Di tahun 1987 berdiri UUNet merupakan provider internet komersial pertama. Pada tahun 90, ARPANET dibubarkan. Australia, Skandinavia, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang terkoneksi oleh NSFNet. Di tahun 1992, jumlah host internet mencapai 1 juta. Dan di tahun 2004, jumlah host internet bertambah mencapai 5 juta di seluruh dunia. Kemudian sejarah internet masuk di Indonesia. Pada tahun 1985, berdiri UUNet yang menghubungkan Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Surabaya. Di tahun 90 dibangun infrastruktur jaringan nasional. Kemudian pada tahun 1992 pertemuan pertama membahas teknologi internet oleh BPIP Teknologi, LAPAN, STT Telkom Bandung, dan Universitas Indonesia, dan dibentuk Internet Paguyuban. Di tahun 1994 top level domain IT masuk ke negara Indonesia. Kemudian di tahun 1994 Ipteknek sebagai internet service provider pertama di Indonesia. Kemudian penyedia internet di tahun 1994 di negara Indonesia yaitu internet service provider atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia. Itu adalah Ipteknet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna untuk dapat terhubung ke internet, dan saat itu juga memakai dial-up oleh Indonet. Kemudian apa sih manfaat dari internet itu sendiri? Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu internet merupakan sarana komunikasi murah. Di dalam internet terdapat berbagai sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk terus berusaha, dan kemudian informasi yang ada di internet tanpa batas atau luas, jangkauan informasi dan komunikasi di internet yang tanpa batas. Terima kasih. Sekian video dari saya, penjelasan yang singkat ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.